Ya, inilah makanya tadi saya sempat telepon ke Mas Dedi karena kita ada rencana untuk bekerja sama dengan Rizky Bilar. Jadi kita maunya Rizky sebagai pemain utama di situ. Udah terus Rizky. Ya, jadi gini rekan-rekan wartawan semuanya. Aku di awal tahun depan, Januari tahun 2023 itu, aku mulai merambah ke dunia perfilman dengan menjadi produser eksekutif di film Genflix. Jadi aku di situ sebagai produser eksekutif. Nah makanya produksi pertama kami adalah buat web series. Web series apa nih Kak Ivan? Lebih kepada keluarga, remaja, atau Genrenya pasti remaja dan ada orang tuanya juga. Dan di situ juga aku main dan beberapa artis-artis, rekan-rekan artis yang anak muda, orang tua juga pasti. Dan ya inilah makanya tadi saya sempat telepon ke Mas Dedi karena kita ada rencana untuk bekerja sama dengan Rizky Bilar. Jadi kita maunya Rizky sebagai pemain utama di situ. Udah terus Rizky udah dikomunikasikan juga melalui Abang Dedi. Semoga bisa dapat jawabannya segera. Karena kan Rizky masih lagi liburan juga kan ke Bali, dan habis itu dia sama Lesti kan mau umroh. Jadi ditanya sama Abang Dedi tadi, oh ya Mbak Ivon itu sekitar bulan berapa? Aku bilang mungkin nunggu Rizky Bilar selesai umroh dulu, karena kan habis itu mereka mau umroh katanya ke Mekah. Dan mudah-mudahan tuh bisa deal, karena kan kita masih nego harga juga sama Rizky. Tapi ketertarikannya dengan Rizky Bilar dan Lesti, apa alasan? Ya kita pengen, karena kan selama ini setelah Rizky keluar lagi nih, setelah Rizky keluar dari runyamnya masalah rumah tangganya kemarin, nah kita pengen lihat nih Rizky beradu akting kembali ke ke industri film. Jadi selama ini kan orang bilang kok Rizky nggak dipakai lagi gitu kan, sinetronnya mana gitu. Oke kita coba deh, ayo kita bikin Genflix nih. Emang pengen ada Rizky karena kan gimana ya, mungkin karena dengan masalahnya kemarin itu, mungkin dia juga sibuk bisnis, tapi alangkah baiknya coba deh kita ajak deh. Emang dari hatinya aku sendiri sih pengen ajak dia gitu, karena kan dari bagaimana kan dulu pernah jadi anak aku, terus dengan masalahnya dia yang kemarin sekarang udah selesai, ayo deh sekarang semangat lagi deh kita garap film gitu. Peran apa sih yang nantinya akan diberikan kepada seorang Rizky Bilar dan Lesti? Kita mau peran untuk jadi mungkin dia sebagai ini pemeran utama sebagai bukan bapak sih, lebih kepada tokoh mudanya ya, gitu kan. Biasanya kalau FTV itu kan dia jadi pacarnya kayak apa-apanya kayak, terus nikah gitu. Jadi kita lagi rumbukan dengan sutradara aku juga, kira-kira judulnya apa nih yang, karena kan Genflix tuh maunya kan yang best seller, nggak mau dia kalau bukan best seller kan. Jadi ada beberapa judul yang sudah kita sinkronkan yang sesuai dengan karakternya Rizky, terus aku juga ada di situ. Nah, perannya itu kembali seorang Rizky Bilar akankah diduetkan dengan Mbak Ivon sebagai anak dan ibu? Sepertinya begitu bocorannya. Iya, makanya kita lagi lihat naskahnya, karena kan naskah itu kan harus ACC dengan penulisnya juga, terus Genflix juga kan nggak mau sembarangan. Kalau naskah itu harus, kembali lagi dia harus ngangkat dari bestseller. Jadi tokohnya Rizky seperti apa di situ dan aku juga seperti apa. Jadi kita bisa beradu acting di situ. Mudah-mudahan ya, doain semuanya lancar. Terakhir dikomunikasikan kapan? Tadi siang udah bicara sama Mas Dedi. Mas Dedi juga senang, bersyukur, alhamdulillah katanya gitu kan. Dan dia akan memberikan kabar secepatnya setelah Rizky nanti balik dari liburan. penawarannya berapa sih Mbak biasanya kontraknya Mbak? Itu nggak rahasia. Kemarin sih kalau nyanyi, aku kan pengen undang nyanyi juga ya untuk bikin off air gitu. Nah kalau Rizky itu kan angkanya 100, nah kalau Lesti itu angkanya 300. Tapi kalau untuk syuting film atau FTV web series itu
angkanya sih nggak segitu biasanya. Kan sekali main, tadi kan ditanya sekali main berapa hari, aku bilang 4 hari sih kalau web series syutingnya. Rencananya di mana? Syuting? Kita syuting di Jakarta ya, tapi itu nanti kalau misalnya Rizky nyaman ya mungkin kita bisa pakai setiap produksi kan ganti-ganti peran, misalnya judul ini beda, dia karakternya ini, nanti judul berikutnya dia mainnya seperti ini, karena kan rencananya juga kan Rizky mau pindah nih, dengar-dengar tadi sih aku nonton di status selebriti katanya ada rencana pengen pindah dari Jakarta, dari hingar-bingar kesibukan ke bisingan kota Jakarta ini kan, jadi pengen pindah ke Bali kalau nggak ke Jepang sih, tapi kan itu baru rencana ya Mas ya. Siapa tahu dia dengan kesibukannya dia yang sekarang ini mungkin dia juga nggak sempat pindah gitu kan, belum tentu juga. Tapi apa sih Mbak pertimbangannya menawarkan dia sebagai peran utama Mbak? Iya, karena dia itu masih sebagai orang yang memang punya nilai jual yang tinggi ya, dilepas dari segala masalahnya dia, tapi seorang Rizky Bilar ini kan fenomenal banget dan pasti kita punya strategi sendiri, kita punya arahan sendiri supaya film kita laku laris gitu kan. Yang menarik di sini kan pasti ada tantangan ini, apalagi maaf sebelumnya gembar-gembor dari Komisi Penyiaran untuk tidak menampilkan atau memberikan suatu pekerjaan pada Rizky. tampil. Iya, tapi itu juga belum lihat suratnya ya. Nggak tahu benar nggak tahu enggak sih. Mudah-mudahan sih enggak ya, karena kalau memang itu benar berarti kan kita nggak boleh pakai, tapi sampai saat ini sih memang kita nggak ada pemberitahuan juga ke PH kita atau ke sutradara, nggak ada, jadi memang mungkin baru cerita-ceritanya aja gitu Mas. Mbak Ivan, berarti apakah cuma Bilar atau ada Lesti Bilar atau Lesti Ya, atau mana? Rizky aja kalau film. Oh Rizky aja Iya, kalau Rizky, film. karena kan ini film web series, karena kan kita butuh tokoh yang bapaknya, cowoknya, masih mudanya. Tapi dengar-dengar selain mau bikin film mau bikin konser juga kan? Iya, iya. Konser buat Lesti Kejora atau Iya, apa Mbak? kemarin sih kita udah rembukan juga, jadi habis film ini kita bikin konser. Rencananya sih memang begitu. Mungkin karena kepotong tahun baru ini dan mereka nggak bisa menerima pekerjaan itu, jadi kita tunda. Biar kita juga istirahat dulu, kita jalan-jalan juga. Aku juga kemarin kan ke Bangkok. Nanti tanggal 5 Januari ini kan aku mau ke sana lagi, ada kerjaan konser yang aku urus sama anakku. Nah setelah itu baru aku sign kontrak. Mudah-mudahan Rizky mau deal dengan angka yang dia minta dan aku nego sama dia. Jadi deh kita syuting bisa syukuran gitu kan, bisa Rizky bisa back to film lagi. Tapi kenapa pertimbangannya pengen bikin konser buat Lesti? Iya, karena Lesti itu kan nilai jualnya bagus banget dan dia punya fans di mana-mana. Jadi begitu aku sounding tentang Lesti, karena kan dulu itu tahun 2012-2013 dari Flash Intermusik, ownernya kan aku ya. Itu kita buat di Banjarmasin, Pekanbaru, Banda Aceh, segala macam konser itu laris manis. Jadi memang kita selalu mengutamakan artis yang naik daun atau yang booming. Nah sekarang ini kan artis yang naik daun di Indonesia ini kan dangdut. Nggak ada lagi fenomena untuk boy band atau girl band. Jadi kita pindah haluan juga, kita mengikuti arus selera pasar yang ada sekarang saat ini. Di mana masyarakat Indonesia sekarang sangat menggandrungi musiknya Lesti, musik dangdut. Oke Mbak, tapi bicara hitung-hitungan ya sebagai promotor. Iya. Berarti mendapatkan keuntungan yang banyak dong Mbak ketika mengundang suatu artis yang fenomenal Mbak. Iya, harusnya begitu, dan memang dari pengalaman kita memang mengeluarkan modal yang besar tapi harus dapatnya lebih banyak lagi. Gitu, harus. Makanya kita nggak boleh sembarangan untuk ngontrak artis, harus yang memang papan atas dan harus yang nomor satu sekarang yang lagi hits lah gitu loh. Dan sekarang kan memang Lesti lagi hits banget. Tapi sudah buka obrolan belum Mbak? Udah. Terkait konser itu? Udah kemarin, tapi bukan saya ngomong ya. Ada jadi mereka udah tahu, tapi mereka belum tahu sedetailnya. Baru buka omongan aja. Tapi kan mereka masih sibuk, masih urusan keluarga lah ya. Jangan dulu diganggu katanya, nanti mungkin tahun depan lah gitu loh. Tapi sudah ada respon positif? Iya mau, dia bilang Lesti sama Rizky malah mau satu paket. Oh, Dia nggak tahu kalau aku yang undang. Aku nggak bilang juga. Tapi kan teman deketnya mereka karena yang lobbyin langsung. Aku bilang tolong dong lobbyin. Kira-kira mau nggak dia untuk nyanyi? Mau satu panggung. Jadi kan aku tahu kan Rizky
punya single juga ya, aku tahu meskipun memang sekarang singlenya belum terlalu happening, tapi kalau disandingkan dengan Lesti, aku rasa itu akan jadi hiburan yang menarik buat masyarakat gitu. Ya itu kan feeling aku. Oke, Mbak, bicara sebagai promotor, Mbak. Ya. Ribet nggak sih mengurusi sebuah konser atau? Iya ribet banget pasti, karena kan harus ada izin keramaiannya, belum lagi mereka minta foto bareng sama ini bintang tamunya, pokoknya sangat ribet. Tapi penjualan tiket itu adalah target utama dari kita. Nah kenapa sampai saya sering keluar negeri, saya sering mengikuti konser internasional, di situ saya belajar kan, kayak sekarang kan yang lagi naik daun kan NCT 127 ya kan, bagaimana promotor internasional itu mengurus. Nah makanya dari situ ilmunya saya ambil untuk bagaimana saya mengurus artis sekaliber penyanyi dangdut Lesti Kejora, dan itu pasti aku yakin pasti meledak lah konsernya. Dan memang tujuan utama saya sih sebenarnya untuk kota Banjarmasin dulu. Oh berarti rencana awal konser di Banjarmasin? Maunya begitu. Kenapa nggak pemilihannya Banjar? Karena Banjarmasin kan suka banget sama dangdut, dan mereka cuannya kencang di sana. Sekali kita buka open ini aja langsung gitu kan. Jadi istilahnya kita hanya buka di Twitter, kita hanya buka suara, mereka langsung booking. Jadi mereka udah book untuk reservasi buat VVIP. Berapa kota, Mbak? Mudah-mudahan sih 1 bulan sih, karena aku juga sibuk main sinetron, paling aku hanya bisa garap 1 bulan hanya 2 kali atau 1 kali. Nggak kayak dulu lagi, dulu kan kita tiap minggu, tim aku ada di Mataram, aku sendiri ada di Aceh, satu lagi timku di Kendari. Itu 1 bulan minimal 3 kali kalau Bobo Junior dulu. Kalau bicara konser kan bicara nominal, ada tiket Iya. harga kan ya? Iya. Nggak takut kayak kejadian yang kemarin penyanyi cilik kita ada di konser terus akhirnya tiba-tiba sepi Siapa ya? Kayak Farel pada Prayoga. Prayoga Oh ya, kenapa itu dia bikin? di Jawa. Oh. Nggak takut mengalami kerugian, Mbak? Enggak, jangan hati-hati makanya pembelian artisnya. Kalau aku sih, kalau mau bikin konser gitu, aku udah tahu fanbase-nya mereka. Otomatis fanbase-nya Rizky sama Lesti itu kita kerjasama. Jadi meet and greet kita buat, terus kita hibur dengan konsep yang memang lain seperti yang dibuat sama mereka. Kita beda konsep. Dan kita jual VVIP-nya lumayan, harganya lumayan mahal sih. Dan itu harus fans fanatiknya dia. Dan di Banjarmasin aku kan udah connect dengan panitia di sana juga. Kendari juga udah minta. Banyak yang suka ternyata kan. Jadi bisa dibilang ada 5 kota. Iya, 5 kota. Dan mudah-mudahan ya setelah mereka pulang umroh, aku sudah bisa bicara kontrak sama mereka. Di 5 kota itu di angka berapa? Karena Bobo Junior aja itu zaman dulu bagaimana mereka meledaknya, itu bagaimana mengurus timnya aja 15 orang kan. Itu ributnya bukan main. Jadi kalau aku lihat Lesti sama Rizky kan cuma 2 orang ya, tapi kan timnya dia yang banyak. Nah, ini gimana kita ini kan mereka lagi mensinkronkan mereka biar kompak, terus kebutuhannya mereka apa, terus bagaimana targetnya kita supaya kita nggak rugi. Itu ada cara-caranya, rahasia perusahaan. Oke.